Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Wuling Cortez 1.8 manual tipe L. Ya, kita sekarang berada di jalur arteri lintas Pantura untuk menuju ke Jawa Tengah. Ini ada yang unik, kalau pagi-pagi itu truk yang dari arah berlawanan pada ngeblong di jalur bermarka ganda. Jadi dari tadi Mas Bray pas off kamera itu wah disikatin terus. Jadi kita mau nggak mau dipaksa untuk ambil paling kiri, karena kalau kita ngelawan ya kita habis, kan kita kalah bodi ya. Terus Mas Bray ini sedang berusaha untuk buntutin Yaris Hikers karena sekeren itu dia, namanya Yaris Hikers ya. Ini kenapa dia minggir? Ada perbaikan jalan. Oh, ada kabel menjuntai di tengah-tengah. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, ketika kita melaju kencang, itu jarak kita sama depan udah pasti berjauhan. Tapi begitu makin pelan, itu jarak kita sama depan ya makin berdekatan. Masa antara pelan sama sedang melaju tidak ada bedanya ya Bre? Kan agak aneh gitu. Jadi kita menyesuaikan. Nah, apakah dia sedang beraksi? Oh, truknya lagi ambil kanan tuh. Kanan nggak? Ini Mas Bre masih di tengah, mengingat spion tengah kita pantau masih kosong. Jadi kita sambil ngintip nih. Oh ya, perlu Anda ketahui saat video ini dibuat, mobil ini menggunakan RON 92. Ternyata efeknya adalah lajunya itu galak sekali, jadi jauh lebih enteng. Kayak gini Bre. Ini kalau misalkan pakai RON 90 tetap bisa lari, cuman agak ngeden. Yang ini ngedennya hampir hilang. Yang nggak hilang adalah ini, daya pengeremannya. Daya pengeremannya itu sangat kurang pakem. Jadi kalau sudah melaju sekali, Mas Bre lebih baik cari aman dengan cara jaga jarak. Kita balapan sama kereta. Lari berapa ini? 70-80. Tolong X-nya tarik ke bawah. Oke, jalan kosong. Kita nariknya santai, belakang juga jauh. Kita kecepatannya sepadan dengan kereta di 75 km per jam. Kalau kita sepadan kereta, tuh Yaris makin jauh. Wah, Yaris sedang menyalip lokomotif. Kita juga ikut ah. Takut ketinggalan. Dia ngerem gitu, Mas Bre udah siap-siap nih cari jalan yang bagusan. Ya Allah. Nah, dia ngasih sen sportif banget. Truknya hampir masuk tanpa cek spion. Mungkin melihat Yaris Hikers itu melaju, dikira belakangnya kosong. sambil ngintip-ngintip
Enak banget dibukain posisinya oleh Yaris. Asal nggak putar balik sih ini aman. Turun gigi. Nah, dengan turun gigi Mas Bray udah mulai pede dengan remnya. Kalau telat turun sedetik aja remnya udah kebablas. Ini Mas Bray harus jaga jarak lagi biar Yarisnya ini lebih pede laju. Kalau Mas Bray terlalu dekat, itu nanti Yarisnya merasa terintimidasi. Kita cek spion, kita cek depan kiri. Sudah geser, sudah aman, kita geser. Nah, dia sedang memberi ruang tuh kalau Mas Bray mau nyalip. Sayangnya Mas Bray nggak tega untuk ngegas lebih dalam karena di depan pasti ngerem lagi, apalagi remnya Senin Kemis. Loh, kok dia sen kiri? Mau kemana, Pak? Oh, mau nyalip ya? Karena dia makin kencang, bukan makin pelan. Waduh. Dia kayak udah hafal di mana titik-titik lubangnya di jalan. Nah, sportif, tikungan aman, kita masuk. Lagian ini jalan satu arah ya. Nah, jadi ini enaknya konvoy. Kalau yang depan itu pengertian. Jadi kecepatannya dia sebenarnya jauh lebih kencang dari Mas Bray. Yakin. Jauh lebih bisa kenceng, bisa ninggalin Mas Bray banget. Cuman kayaknya dia butuh teman untuk jogging deh. Jadi kecepatannya diimbangin terus. Jadi kayak Mas Bray ketinggalan itu ditungguin. Kita cek, kita intip. Oh, depannya truk box ini kosong. Dia sedang ingin melaju. Ini sayurnya masuk gak ya? Ah, masuk dia. Taunya dari mana? Kan gak ada sennya. Sennya digantikan oleh tadi saat petugas penjual sayurnya tola-tole ya. Jadi tola-tolenya dia adalah sennya. Enak ya. Sayangnya Anda tidak melihat bagaimana Mas Bray tadi diblong. Karena pas kita diblong itu 2 atau 3 kali ya. Rombongannya ngeblong kanan itu pas off record. Jadi pas Mas Bray belum siap. Mas Bray pikir tadi masih gelap. Wah, ada yang mau putar balik tuh. Waduh, ini bahaya ini. Kalau yang nggak pengertian bisa nyangkut tuh. Harus nunggu kosong banget. Cek spion kiri aman, cek depannya kosong banget, aman. Ada yang mau nyebrang tapi masih jauh, jadi truk ini pasti menghindarinya masih agak nanti. Nah, menghindari ini loh. Pasti menghindar, nggak mungkin nggak menghindar tuh. Geser ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah bukan sekedar kencang, yang kencang banget gitu ya, enggak. Tapi lebih ke bagaimana cara kita mencari celah untuk nyalip. Cari celah yang dimaksud adalah apakah batas kanan kiri bisa kita
masukin. Apakah spion-spion kita bisa aman saat kita bergerak kayak gini dengan spion-spion aman, dan pastikan depan itu ada celah untuk kita lebih laju daripada truk ini gitu, Bray. Kayak gini kan truknya ngambil kiri ya, karena banyak lawan itu, otomatis kalau kita masuk kita dijepit dong. Nah seperti ini kan kita punya celah. Oh ya, celah kanan kirinya lolos. Kita lihat depan bisa banget untuk masuk karena ada gang untuk kita ambil ke kanan. Kalau depannya rapet, ya mana bisa nyalip. Sebenarnya hal itu tidak perlu kita hafalkan, tapi lebih ke pengertian diri kita sendiri ya. Apakah sanggup untuk masuk, karena cara menghitung nyalipnya seperti itu, Bray. Waduh, ada kereta. Ya, yang penting lepas dari Kota Lamongan sebelum jam berangkat kerja sudah aman. Rem parkir. Loh, kereta yang tadi. Iya. Berarti cepetan dia. Meskipun kita udah sempat lebih cepat. Nampaknya udah mulai pada berangkat. Masuk 1 setengah, koplingin, toel gasnya. Oh, depan juga manual nih kayaknya, karena nggak ada ngerem saat mau berangkat. Biasanya kalau Matic kalau mau berangkat itu direm dulu mayoritas. Meskipun ada aja yang langsung lepas rem parkir. Terus Matic itu kalau di kemacetan seperti ini biasanya ngerem. Dia remnya nggak hidup-hidup. Nah, sebentar hidup mati. Lebih banyak matinya daripada nginjek remnya. Berarti manual. Ciri-ciri lain adalah kalau start awal, take off pertama, itu dia ada jeda kalau manual ya. Ngang. Kalau yang Matic itu hampir nggak ada jeda. Gitu. Itu biasanya ciri-cirinya, Bray. Aduh, jam 6 masih di kota gini, sepadat ini. Harapan Mas Bray itu sebelum jam berangkat kerja kita udah sampai di daerah alas-alas gitu loh, Bray. Biar nggak terjebak kepadatan. Waduh, ada yang parkir, maka kita harus bergeser. Bawa ikan nih. Kita mau ngambil kiri, lewati Vario. Salah masuk. Kita intip lagi. Ya, beginilah kejelian kita untuk mencari celah ya, Bray. Kalau Anda hanya ngikuti depan ya tidak masalah, dipersilakan. Hanya saja mungkin akan terlalu lama kalau kita standby di belakang truk terus menerus. Kita intip kirinya, selama nggak ada mobil parkir kita tahan di lajur ini. Kenapa Mas Bray kok lajurnya truk itu pelan tapi di kanan? Ya karena ini di kota bukan di tol. Lajur kanan hanya untuk mendahului itu saat di tol. Kalau di kota ya seperti ini.
karena banyak yang keluar masuk gang, banyak yang parkir. Jadi malah bakal zigzag dia. Kalau sudah zigzag berarti makin lama karena harus pindah-pindah lajurnya. Nah, ini truk gak berani masuk, mungkin ada yang parkir. Oke, aman. Cek kiri, motor sudah habis, kita lanjut. Ini mobil nyebelin sekali. Disalip susah, tapi begitu sudah nyalip gak mau laju. Gemes. Susah disalip, tapi di depan juga nggak yang laju-laju amat. Apakah ini kereta lagi? Kalaupun nggak kereta, biasanya ini terjadi antrian karena melewati rel sepur. Jadi relnya melewati 2 kali. Ya, rel sepur. Jadi ketika kita melintas bersama truk, udah pasti pelan karena mereka kan bawa muatan, dan di rel itu posisinya ada licinnya, ada ceklong-ceklongnya, khawatir untuk patah as roda. Oke bre, jadi kurang lebih begitu saja bre. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.